Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah di sini akan menjelaskan yang berkaitan dengan zakat fitrah. Ya, spesifik zakat fitrah, tidak membicarakan zakat yang lainnya, karena sebentar lagi akan dilaksanakan zakat fitrah di tempat masing-masing. Kita ngederes, barangkali ada yang lupa mengenai zakat fitrah. Fitrah itu menurut bahasa adalah sifat naluri dan pembawaan manusia. Nah, suci dari dosa. Makanya ada hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya kan? Nah, setiap yang dilahirkan dia adalah dalam keadaan suci, begitu. Jadi menurut bahasa, fitrah itu adalah sifat naluri dan pembawaan manusia yang suci dari dosa. Setelah hidup di dunia ini, lama-lama makin banyak dosa, begitu. Adapun menurut istilah adalah kadar yang harus dikeluarkan sebab badan. Dinamakan dengan zakat fitrah karena zakat fitrah itu mensucikan badan dan meningkatkan amaliyahnya. Nah, sebagaimana Syekh Abu Bakar bin Muhammad Shato dalam Hasyiah I'anatul Talibin pada juz 2 mengatakan begitu. Menurut konsensus para ulama, hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib. Nah, hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib. Adapun syarat wajib zakat fitrah, syarat-syaratnya itu, yang pertama, pelakunya bukan hamba sahaya, bukan abid, bukan juga amat. Dengan demikian, tidak wajib bagi seorang hamba sahaya, bagi seorang abid, seorang amat, tidak wajib mengeluarkan fitrah untuk dirinya. Meskipun bagi sayyidnya, bagi tuannya, bagi pemiliknya, wajib mengeluarkan fitrah baginya. Tapi bagi si abidnya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang wajib itu tuannya yang mengeluarkannya. Yang kedua, muslim yang menemukan satu waktu dari bulan Ramadan dan bulan Syawal. Jadi ada 2 bulan nih. Ada bulan Ramadannya, ada bulan Syawalnya, satu waktu itu ya. Maksudnya tidak wajib bagi bayi yang lahir setelah tenggelam matahari tanggal 1 Syawal. Ini bayi lahirnya itu ba'da maghrib. Berarti dia tidak pernah hidup di bulan Ramadan. Maka dia tidak wajib apa? Fitrah. Tidak wajib dikeluarkan fitrahnya. Begitu juga bagi orang yang meninggal dunia sebelum menemui waktu tersebut, sebelum maghrib. Asar dia tanggal 30 Ramadan atau di akhir Ramadan, asar dia meninggal dunia. Artinya kan tidak sampai kepada tanggal 1 Syawal. Nah, maka dia pun sama, tidak harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian yang ketiga, melebihi dari biaya hidupnya. Dan biaya hidup orang-orang yang wajib ia nafkahi selama sehari semalam pada tanggal 1 Syawal. Nah, ya kan, orang-orang yang wajib ia nafkahi pada tanggal 1 Syawal. Kemudian dipercepat, yang keempatnya melebihi dari hutangnya meskipun belum jatuh masa tempo. Demikian menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Sementara menurut Imam Romli, hutang yang belum jatuh masa temponya itu tidak dapat menghambat kewajiban zakat fitrah, meskipun nominalnya sampai menghabiskan harta seseorang. Kemudian yang kelima, melebihi dari biaya hidup, pembantu, dan fasilitas rumah yang keduanya layak baginya. Lalu ada lagi
penyebab menanggung zakat fitrah orang lain. Kalau untuk dirinya sudah jelas tadi. Ini penyebab-penyebab sehingga kita wajib menanggung zakat fitrah orang lain. Kan zakat fitrah itu selain wajib dikeluarkan untuk diri sendiri, juga wajib dikeluarkan bagi orang-orang tertentu. Mana saja? Yang pertama, karena hubungan antara tuan dan hamba sahayanya. Yang tadi antara sayyid dengan abidnya, antara sayyid dengan amatnya. Dengan demikian, maka wajib bagi si sayyid, bagi tuannya, mengeluarkan fitrah bagi hamba sahayanya. Yang kedua, karena hubungan pernikahan. Nah, karena hubungan pernikahan, dengan demikian wajib bagi suami mengeluarkan fitrah untuk istrinya. Kemudian yang ketiga, salisuha, hubungan kekerabatan. Dengan demikian wajib bagi orang tua mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang masih kecil atau anaknya gila. Ini udah gede tapi gila. Maka yang mengeluarkan zakat fitrahnya itu adalah orang tuanya. Catatannya begini, tidak sah bagi orang tua mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang sudah tidak wajib dinafkahi. Mana anaknya yang sudah tidak wajib dinafkahi? Seperti anak yang sudah akil baligh. Hal ini ya, jika dilakukan tanpa izin dari si anak. Nah, si anak yang bersangkutan, yang sudah akil baligh, yang sudah tidak wajib dinafkahi, itu tidak sah apabila tanpa izin dari si anak. Nah, sementara bagaimana jika ada izin? Apabila ada izin dari si anak, maka itu hukumnya menjadi sah mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi bagi orang tua yang masih mengeluarkan zakat untuk anaknya yang sudah akil baligh, itu izin dulu tuh kepada anaknya yang sudah dewasa itu ya. Nah, mau difitrahin sama abah gitu, sama bapak misalnya. Harus begitu. Karena kalau tanpa izin, ternyata di sini dikatakan tidak sah apanya tuh? Zakat fitrahnya. Yang ketiga dalam zakat fitrah itu ada harta yang dikeluarkan dan kadarnya berapa. Hartanya dalam zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah makanan pokok penduduk setempat. Kalau di kita kan nasi berarti beras ya, bukan nasinya yang pakai zakatnya, berasnya gitu. Nah itu pertama, menjadi makanan pokok penduduk setempat seperti beras untuk mayoritas penduduk Indonesia. Sementara untuk kadarnya adalah 1 sok. Nah, 1 sok. Hanya saja dalam mengkonversikannya ke dalam ukuran kilogram, ini terdapat beberapa versi pendapat. Yang pertama, kalau dalam versi kitab At-Taqriratus Sadidah, kalau dikonversikan kepada kilogram, maka jumlahnya itu 2,75 kilogram. 3 kilo kurang 1/4 gitu ya. Kemudian dalam kitab Mukhtasar Tasyid Al-Bunyan, itu 1 sok itu 2,5 kilo. Lalu dalam versi sebagian ulama yang dikutip dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, itu 3 kilogram ya, 3 kilogram. Nah, beda-beda ini ya. Nah, beda-beda. Kemudian bahan makanan yang digunakan zakat itu harus sejenis. Tidak boleh dicampur. Misalnya beras dicampur jagung. Nah, tidak boleh. Harus satu jenis. Kalau makanan pokoknya beras, ya beras saja. Kalau makanan pokoknya jagung, ya jagung saja. Nah, bagaimana jika tak mampu 1 sok? Waduh, ini kan tadi 1 sok ada yang 2,5 kilo, ada yang 2,7 kilo, ada yang 2,75 kilo tadi ya. Kemudian ada yang 3 kilo bahkan. Bagaimana kalau tidak mampu 1 sok? Jika tidak mampu 1 sok, maka dikeluarkan semampunya saja. Nah, gitu. Dah. Dalam zakat fitrah juga diperlukan niat.
Alasannya apa? Zakat fitrah ini merupakan ibadah fardu yang sudah pasti membutuhkan niat. Dalilnya innamal a'malu binniyati. Nah, membutuhkan niat. Melihat fenomena zakat fitrah yang memungkinkan dilakukan oleh orang lain, artinya yang menanggung nafkahnya atau yang mendapat izin dari orang yang dizakati, maka muzaki dalam zakat fitrah ada 3 macam. Muzaki itu orang yang zakat. Orang yang zakat dalam zakat fitrah ada 3 macam. Pertama, ada yang zakat untuk dirinya sendiri. Nah, apabila zakat fitrah atas nama dirinya sendiri, muzaki disebutnya, maka yang niat adalah muzaki itu sendiri. Nah, karena zakatnya untuk diri sendiri, maka ya cukup diri sendiri yang melaksanakan niat. Kedua, zakat untuk orang yang ditanggung fitrahnya. Seperti mana tadi? Istri umpamanya, seperti anak umpamanya, atau seperti hamba sahaya umpamanya. Nah, ini disebutnya zakat untuk orang yang ditanggung fitrahnya oleh kita. Apabila zakat atas nama orang lain yang fitrahnya itu menjadi tanggungan dari muzaki, maka yang melakukan niatnya adalah muzaki tanpa harus mendapat izin dari orang yang dizakati. Langsung saja kita zakat untuk anak, kita saja yang niatnya. Zakat untuk istri, kita yang niatnya. Anak, istri, hamba sahaya, mereka tidak perlu apa? Tidak perlu niat, karena mereka tidak perlu izin kita kepada mereka, ya kan? Tidak harus mendapatkan izin. Jadi yang dimaksud seperti seorang suami tadi dikatakan sebagai kepala rumah tangga mengeluarkan zakat atas nama istrinya, atas nama anaknya yang masih kecil, atau atas nama orang tua yang tidak mampu, maka itu cukup zakatnya itu, niatnya itu dari seorang kepala rumah tangga, karena menzakati mereka tidak perlu apa? Izin. Tapi juga diperbolehkan bagi muzaki, seorang ayah, untuk memberikan zakat tersebut pada orang yang akan dizakati. Semisal memberikan pada anaknya yang masih kecil atau kepada istrinya agar dia melakukan niat sendiri, itu juga boleh. Misalnya nih, istri mau zakat sendiri silakan, boleh. Dia niat sendiri boleh. Tapi kalaupun tidak, itu sudah cukup oleh kepala rumah tangga. Kemudian yang ketiga, niat zakat itu zakat yang dilakukan untuk orang yang tidak ditanggung fitrahnya. Mana tadi? Tadi sudah disebutkan di awal, apabila zakat atas nama orang lain yang fitrahnya tidak menjadi tanggungan dari muzaki, dari orang zakat, maka zakat dan niat dari muzaki dihukumi sah apabila sudah mendapat izin dari orang yang dizakati. Seperti tadi contoh, misalnya si muzaki ini zakat untuk anak yang sudah dewasa, anak yang sudah akil baligh. Nah, apabila tadi sudah mendapatkan izin, maka muzaki boleh dia yang menanggung niatnya. Tapi kalau tidak ada izin, kan tadi sudah dikatakan tidak sah, artinya harus ada izin. Itu misalnya. Seperti seorang mengeluarkan zakat atas nama orang lain atau anaknya yang sudah baligh, ya, yang fitrahnya tidak menjadi tanggungan muzaki, tidak menjadi tanggungan orang yang zakat, maka zakat dan niat dari muzaki dihukumi sah, bisa menggugurkan kewajiban fitrahnya orang yang dizakati jika muzaki telah mendapatkan izin dari orang yang dizakati. Begitu sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Fathul Wahhab dari Syekh Zakaria Al-Ansori pada juz 1 halaman 115. Halaman mungkin bisa berbeda ya. Itu pembagian niat orang yang zakat. Jadi ada yang zakat untuk dirinya, ada yang zakat untuk yang ditanggung olehnya, ada yang zakat untuk orang yang tidak ditanggung oleh dirinya. Nah, itu tadi niat-niatnya seperti itu. Ada yang bisa niat, ada yang niat
oleh dirinya berarti untuk diri sendiri zakatnya, niatnya diri sendiri. Untuk yang ditanggung maka dia cukup zakatnya juga muzaki. Adapun untuk orang yang mesti izin untuk menzakatinya, maka itu boleh diniatkan oleh muzaki apabila sudah mendapat izin dari orang yang dizakati. Nah, berkaitan dengan niat, tata cara niat zakat fitrah ini berarti kan jadi macam-macam lapannya. Karena tadi memang macam-macam yang dizakatinya. Pertama, zakat untuk diri sendiri. Udah pada apal ini mah ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Ini zakat untuk diri sendiri. Artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri karena Allah. Tentu niatnya dalam hati. Adapun talafudnya itu membantu hati, sunat ya. Kedua, zakat untuk orang yang ditanggung fitrahnya. Seperti mana tadi? Seperti istri, seperti anak yang masih kecil ya. Berarti lafadznya itu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an jaujati wa waladi lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku dan untuk anakku karena Allah. Ada juga yang lebih simpel, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa amman wajaba alayya nafaqatu. Ada begitu. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan untuk orang-orang yang aku wajib menafkahinya. Ada yang begitu ya, di antara guru kita ada yang memakai cara itu. Dah, itu gambarannya. Kemudian pelaksanaan niat itu kapan? Kan macam-macam niat. Kalau sholat kan pas takbiratul ihram. Kalau niat puasa yang penting malam hari, maghrib juga sudah boleh. Pelaksanaan niat dalam zakat fitrah itu, niat zakat fitrah boleh dilakukan pada salah satu waktu di antaranya. Salah satunya nih, satu saat memisahkan makanan pokok yang digunakan zakat. Waktu memisahkan, ini untuk zakat di kilo segala macam. Itu di situ sudah boleh melaksanakan niat. Yang kedua, saat memberikan zakat pada orang yang berhak menerimanya. Ketika kita mengeluarkannya itu kepada fakir miskin misalnya. Nah, pada saat itu melakukan niat mengeluarkan zakatnya. Atau yang ketiga, saat memberikan zakat kepada wakil. Umpamanya kita mewakilkan kepada orang untuk menyampaikan zakat itu, maka boleh pada saat kita menyerahkan kepada wakil mengeluarkan zakat fitrah. Seperti yang dilaksanakan di sebagian DKM yang belum punya amilin, kan ada wakil. Itu wakil panitia zakat itu bukan wakil penerima, itu wakil dari muzaki, ya kan? Nah, itu namanya mewakilkan kita kepada orang yang akan menyampaikan kepada mustahik. Nah, boleh seorang yang zakat atau melaksanakan niatnya ketika memberikan zakat itu kepada wakil. Nah, kemudian ada doa saat menyerahkan zakat. Nah, ini kadang-kadang kita habis niat tuh menang baik tidak berdoa ya. Yang berdoa itu justru yang zakat, berdoa. Doanya bagaimana? Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah niat tuh ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah dari kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau belum hafal nanti bisa dipundurkan videonya ya. Kemudian yang menerima juga jangan meneng baik ya, yang menerima juga harus jawab doa saat menerima zakat fitrah tadi. Ajarokallahu bima a'taita wa barakallahu bima abqaita wa ja'ala laka tahura. Atau bisa juga dibalikin, ajarokallahu bima a'taita wa ja'alaha laka tahura wa barakalaka bima abqait. Artinya mudah-mudahan Allah memberi pahala atas apa yang Kau berikan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu, serta memberikan berkah atas apa yang masih ada di tanganmu. Doa yang luar biasa. Dah. Sekarang waktunya, waktu mengeluarkan zakat fitrah itu kapan? Waktu pelaksanaan zakat fitrah
dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, pertama, waktu jawaz. Waktu jawaz itu waktu boleh, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai memasuki waktu wajib, yaitu malam hari raya. Artinya zakat fitrah boleh dikeluarkan sejak awal bulan Ramadan. Boleh tuh, bukan sebelum Ramadan ya, sudah masuk Ramadan. Makanya di panitia-panitia masjid itu begitu tanggal belasan juga sudah mengumumkan, panitia mulai menerima zakat, gitu kan ya. Nah, ini karena memang boleh dikeluarkan itu zakat, diserahkan sejak awal Ramadan. Yang penting sudah masuk bulan Ramadan. Kedua, ada waktu wajib. Waktu wajib yaitu ketika menemui bulan Ramadan dan menemui sebagian awalnya bulan Syawal. Berarti ini pada maghrib nih ya. Nah, oleh sebab itu orang yang meninggal setelah maghribnya malam 1 Syawal wajib dizakati, karena dia ada hidup dalam bulan Ramadan dan ada hidup di awal bulan Syawal, dikeluarkan zakatnya. Sedangkan bayi yang lahir setelah maghribnya malam 1 Syawal tidak wajib dizakati, sebab dia tidak hidup di 2 bulan, tidak hidup di bulan Ramadan dan tidak hidup di bulan Syawal, hanya di Syawal saja. Sebelum maghrib kan belum ada dia tadi. Nah, itu. Ketiga, ada juga waktu sunnah, yaitu sebelum melakukan sholat hari raya. Berarti pagi-pagi nih Maya, ya, sebelum melakukan sholat hari raya. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sesuai dengan fungsi daripada zakat fitrah itu adalah untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin di hari raya. Jangan sampai ada fakir miskin di hari raya tidak punya makanan, tidak punya bekal ya. Nah, itu maka dikeluarkan. Keempat, ada waktu makruh. Kapan waktu makruh? Waktu makruh yaitu setelah sholat hari raya sampai menjelang tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal, hari Id. Dari mulai setelah sholat Id sampai menjelang maghrib, itu disebutnya waktu makruh. Masya Allah ya, jangan sampai ya, tidak ada di kita Maya. Kemudian waktu haram. Mana waktu haram? Yaitu setelah tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal. Berarti hari lebaran nih maghrib. Itu mengakhirkan zakat fitrah hingga waktu tersebut hukumnya haram apabila tidak ada udzur. Mana ada udzur? Jika terdapat udzur seperti mana? Seperti hartanya tidak ada di tempat. Nah, atau menunggu orang yang berhak menerima zakat. Sugih semua orangnya ya. Maka hukumnya tidak haram kalau alasannya udzur. Sedangkan status dari zakat yang dikeluarkan setelah tanggal 1 Syawal adalah dihukumi qada, begitu ya. Seperti yang dikatakan dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Dah. Sekarang mustahiknya. Nah, ini mah harus selesai karena memang biar biar menjadi satu rangkaian gitu ya. Mustahik itu apa? Artinya orang yang hak menerima zakat. Mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf. 1, orang-orang fakir, disebutnya fuqara. Fuqara siapa itu? Dalam Kasifatus saja juga disebutkan fuqara itu adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan. Harta tidak punya, kasab tidak punya, pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang ditanggung nafkah olehnya, istrinya, anaknya umpamanya. Nah, di mana pemasukannya itu tidak sampai mencapai separuh dari kebutuhannya. Umpamanya kebutuhannya itu 100.000, dia dalam sehari butuh 100.000 tapi hanya dapat 40.000, berarti kan tidak nyampe separuh. Itu namanya orang-orang fakir. Ini nih yang menjadi pengurus zakat ya, Masya Allah, amilinnya harus apal ini nih. Makanya amilin itu wajib orang yang memahami ilmu zakat. Jangan jadi amilin kalau tidak ngerti ilmu zakat ya, Masya Allah. Nah, amilin saja harus ngerti ilmunya.
Kedua, mustahik zakat itu adalah orang-orang miskin. Disebutnya dalam kitab masakin. Nah, masakin. Siapa itu masakin? Adalah seorang atau seseorang yang mempunyai harta dia, atau dia mempunyai pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya dan belum mencukupi kebutuhan yang layak baginya dari orang-orang yang ditanggung nafkahnya, di mana pemasukannya itu hanya di atas separuh dari kebutuhannya. Model tadi kebutuhannya itu 100.000, dia hanya dapat 60.000. Artinya lebih dari separuh, tapi belum sampai kepada kebutuhannya. Hanya di atas separuh saja. Kalau separuh kan 50%. Katakanlah kebutuhan 100.000, 50%-nya kan 50.000. Nah, ini hanya bisa mendapatkan 60.000. Maka dia namanya itu adalah miskin yang seperti itu. Kira-kira yang mana nih kelompoknya? Kita masuk yang mana nih? Biasanya kalau musim zakat menjadi banyak fakir miskin lah ya. Yang pendapatannya gede juga pingin saja jadi fakir miskin. Seperti kalau musim datang bantuan BLT, semua jadi ngaku fakir miskin, tapi kelakuan gaya-gaya orang kaya gitu ya. Ketiga ada amil. Amil adalah orang yang diangkat oleh imam untuk menarik zakat. Yang dimaksud imam itu pemerintah yang diangkat oleh imam untuk menarik zakat. Dalam literatur fikih, amil itu meliputi orang yang mendata zakat, disebutnya katib. Orang yang menarik zakat disebutnya as-sa'i. Orang yang menghitung zakat disebutnya al-hasib. Orang yang membagikan zakat disebutnya al-qasim. Dan orang-orang yang dibutuhkan dalam mengurusi zakat itu termasuk amilin. Sedangkan kadar zakat yang diberikan kepada amil, meskipun amil tersebut orang kaya, adalah ujroh misli. Artinya apa? Ongkos standar. Jangan melebihi fakir miskin. Ongkos standar, upah kerja, ya kan, upah kerja. Ini mah fakir miskin mah kebagiannya selemet ya. Oh, amilnya ngegondol sebanyak-banyaknya. Nggak boleh itu. Syarat amil ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat seseorang menjadi amil itu: satu, mengerti dalam masalah zakat. Jangan jadi amil kalau nggak ngerti. Makanya di sebagian tempat diadakan madrasah amil. Artinya apa? Madrasah amil itu diberikan pengetahuan tentang cara-cara ngurus zakat. Ilmu zakat diberikan. Nanti setelah mengikuti madrasah amil, lalu dia mendapat sertifikat amil. Nah, kemudian dapat SK menjadi amil. Ini yang dimaksud amil yang diangkat oleh pemerintah. Jadi pertama, yang punya kewenangan kan pemerintah menunjuk kepada Bajnas. Nah, Bajnas nanti ada sub-subnya tuh. Ada yang jadi lajisnu, lajismu, dan lain sebagainya. Nah, mereka itulah yang punya otoritas, ya kan? Yang disebut amil yang sudah disahkan. Ini tidak sembarang. Amil itu justru sekarang ini alhamdulillah ada madrasah amil, pendidikan tentang zakat khusus bagi orang-orang yang jadi amil. Jangan sampai amil kok tidak ngerti ilmu apa? Zakat, repot nih urusan. Satu, harus mengerti dalam masalah zakat. Dua, orang yang dapat dipercaya amil itu. Kalau orang yang nggak dapat dipercaya, aduh, bahaya nanti ngumpetin harta zakat ya. Ketiga, orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Kemudian beragama Islam, ya kan? Beragama Islam, ini dalam kitab Kifayatul Ahyar disebutkan begitu. Kemudian berakal, udah pasti itu mah kudu berakal. Balik, bukan anak kecil. Kemudian adil, jangan nanti ngebaginya karena keluarganya banyak dia ya. Wah, ini mah saudara nih, dikasihnya kudu banyak ini mah ya. Ini mah orang lain nggak kenal, kasihnya sedikit. Nggak begitu, harus adil secara hukum. Kemudian syarat berikutnya, amil itu bisa mendengar, ya kan? Karena kita bakal berinteraksi si amil itu dengan zakat. Dan yang kesembilan, amil itu kudu laki-laki. Perempuan tidak bisa menjadi amil zakat. Ada lagi mustahik yang keempat, namanya mu'allafatu qulubahum.
Mu'alaf yaitu orang-orang mu'alaf yang diberi zakat, jumlahnya ada 4. Ini Syekh Nawawi merinci di dalam kitab Kasifatus Saja. 1, orang yang baru masuk Islam dan niatnya itu masih lemah, masih goncang dia mah ya, masih bisa digoda-goda gitu, masih lemah. Yang kedua, orang yang terpandang di antara kaumnya, yang diharapkan masuk Islamnya orang-orang yang mengikutinya. Tokoh ini di satu kaum, dia itu tokoh, kaya orangnya, dia punya pengaruh. Nah, dia sudah Islam, yang lain belum, teman-temannya tuh dia punya pengaruh, maka itu pun bisa dikasih dari dari zakat gitu ya, mustahik. Nah, kemudian orang muslim yang memerangi atau menakut-nakuti orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ini juga diberi dari sini nih, dari mu'alaf juga nih, dari bagian mu'alaf nih. Dan orang muslim yang memerangi orang-orang kafir dan orang-orang yang memberontak, disebutnya bughat, jika memberi zakat kepada mereka itu lebih mudah daripada mengirimkan tentara untuk perang. Orang-orang muslim kan yang memerangi orang-orang kafir, mereka kan tidak digaji oleh negara. Daripada ngirim tentara nih susah, udah dia aja lah dikasih dari harta zakat. Kemudian yang kelima, ada lagi yang disebut budak mukatab, rikob lah ya. Nah, adalah orang yang melakukan akad kitabah, cicilan untuk menebus dirinya dengan tuannya, dengan sayyidnya, dengan gustinya secara sah, maka dia dibantu dari zakat tuh. Kemudian yang keenam, mustahik zakat itu adalah ghorim. Nah, ghorim. Sedangkan ghorim yang berhak mendapatkan harta zakat adalah, nah, 1, ghorim adalah orang yang berhutang, ya, orang yang berhutang untuk mendamaikan pertikaian. Wah, ghorim ini diberi harta zakat apabila 1, harta yang digunakan untuk mendamaikan pertikaian itu diperoleh dengan cara menghutang. Kelompok A dengan kelompok B berantem nih, waduh, sehingga nih ada seseorang yang berhutang uang atau berhutang harta untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai, maka itu nanti dibantu dari zakat. Kemudian saat pembagian zakat, tanggungan hutangnya itu belum lunas. Kalau sudah lunas mah biarin ya, jangan, nggak usah itu mah. Ini bukan ghorim. Saat pembagian zakat, hutangnya itu belum lunas, maka dibayarkan dari situ. Kemudian orang yang berhutang untuk tujuan yang mubah yang dibolehkan oleh agama, atau untuk kemaksiatan kemudian dia bertobat. Nah, sehingga dia punya hutang tuh, maka itu pun dibantu daripada zakat. Ada lagi masih ghorim, orang yang berhutang untuk kepentingan atau kemaslahatan umum meskipun dia orang kaya, seperti membangun masjid dan sebagainya. Ghorim ini diberi harta zakat dengan syarat tidak terdapat harta di tangannya. Seseorang membangun masjid, dia hutang sana sini, ya kan, atas nama dirinya, ya kan, atas nama dirinya, sehingga dia punya hutang karena ngebangun kemaslahatan tadi, masjid lah, pondok pesantren lah, majelis taklim lah, atas nama dirinya nih. Kemudian dia punya hutang, jadi yang dibayar itu karena dia punya hutang orangnya nih. Nah, bukan berarti zakat, bukan berarti pembangunan masjid ngambil dari zakat. Nah, karena masjid, pesantren, majelis taklim punya hutang, itu mah lain ceritanya. Ini mah orangnya, dia karena membangun masjid, pondok pesantren, majelis taklim umpamanya, sehingga dia punya hutang walaupun dia orang kaya. Nah, tapi di sini diberikan harta dari zakat itu syarat jika tidak terdapat harta pada dirinya, artinya orangnya tidak punya harta. Yang ketujuh, mustahik zakat itu adalah sabilillah. Siapa dia? Adalah orang-orang yang berperang karena menegakkan agama Allah dan tidak mendapatkan gaji tetap. Tidak mendapatkan gaji tetap. Menurut sebagian pendapat, termasuk dalam kategori sabilillah adalah orang yang menjalankan ibadah haji. Sebagian pendapat ini,
Banyak bahkan ya. Ada lagi saya lupa nama kitabnya. Termasuk sabilillah adalah mereka guru ngaji, ya kan? Termasuk mereka apalagi tuh? Anak-anak santri, ada tuh. Lupa kitabnya ya. Nah, tapi ada. Nah, kemudian yang kedelapan, Ibnu Sabil adalah orang yang memulai bepergian dari daerah zakat atau musafir yang melewati daerah zakat. Ibnu Sabil berhak mendapatkan harta zakat apabila 1. membutuhkan biaya, 2. perjalanan yang dilakukan oleh si musafir tidak mengandung unsur maksiat dan mempunyai tujuan yang jelas tujuannya. Bukan ngelantur ini mengamen bepergian aja sengaja narik zakat ke sana kemari nggak jelas tujuan nih mah ya. Bukan. Jadi 1, dia bepergian membutuhkan biaya, habis ongkosnya. Nah, tapi hati-hati, ini nanti jadi alasan ada yang datang ke tiap DKM minta ongkos mau pergi. Nah, makanya yang kedua, perjalanan yang dilakukan oleh musafir itu tidak mengandung unsur maksiat dan jelas tujuannya. Itu singkatnya ya, 8 asnaf penerima zakat ya. Insya Allah nanti akan disertakan dengan pembahasan masalah-masalah dalam zakat melalui persoalan-persoalan yang sering terjadi atau yang kadang menjadi pemikiran kita. Barangkali yang singkat itu saja, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.